Halo teman-teman, selamat datang di channel Energi Produktif. Hari ini kita akan membahas topik tentang hidup minimalis. Dalam dunia yang terus bergerak cepat ini, di mana tuntutan sehari-hari dapat terasa menumpuk, tak heran banyak dari kita merindukan kehidupan yang lebih sederhana dan bermakna. Jadi, apakah Anda sedang mencari cara untuk mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, atau hanya menciptakan ruang lebih banyak untuk kebahagiaan? Anda berada di tempat yang tepat. Jadi, simak terus video kali ini karena saya akan membahas 7 tips memulai hidup minimalis. Saya yakin dengan mengikuti tips ini, Anda akan merasakan perubahan positif dalam cara Anda menjalani hidup. Tanpa basa-basi lebih lanjut, mari kita mulai perjalanan menuju hidup yang lebih ringan dan lebih bermakna. Tips pertama, redefinisi nilai kebahagiaan. Pertama-tama, mari kita mulai dengan meredefinisi nilai kebahagiaan kita. Hidup minimalis bukan hanya tentang memiliki sedikit barang atau ruang kosong, tetapi juga tentang memahami esensi kebahagiaan. Alihkan fokus dari kepemilikan materi ke pengalaman dan hubungan yang berarti. Kurangi beban hidup dengan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu terletak pada barang-barang fisik, melainkan pada momen dan hubungan yang kita bangun sepanjang hidup. Kedua, evaluasi kembali prioritas hidup. Identifikasi apa yang benar-benar penting dan berharga bagi kalian. Sederhanakan hidup dengan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang memberikan kebahagiaan nyata dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan cara ini, kalian dapat membebaskan diri dari beban bekerja terlalu keras untuk mengumpulkan barang-barang yang sebenarnya tidak mendukung tujuan kebahagiaan sejati kita. Dengan mengubah cara kita memandang kebahagiaan, kita bisa mendekati hidup minimalis dengan pemahaman yang lebih mendalam. Tips kedua, proses pemilahan barang. Langkah berikutnya dalam memulai hidup minimalis adalah proses pemilahan barang. Mulailah dengan memilih barang-barang yang memiliki nilai sentimental atau kegunaan nyata bagi kalian. Kenali bahwa setiap barang yang kita miliki membawa beban emosional atau tanggung jawab, dan dengan meminimalkan barang-barang yang kita miliki, kita memberi ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Pilih kualitas daripada kuantitas, dan berfokus pada barang-barang yang membawa kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika melakukan proses pemilahan barang, pertimbangkan untuk menyederhanakan pakaian. Gaya hidup minimalis tidak hanya tentang merapikan barang-barang, tetapi juga mengenai memperkecil koleksi pakaian, sehingga setiap item memiliki tujuan dan kegunaan yang jelas. Dengan cara ini, kita tidak hanya membuka ruang fisik, tetapi juga menciptakan kesederhanaan dalam pemilihan pakaian sehari-hari kita. Ingatlah bahwa semakin sedikit barang yang kita miliki, semakin mudah kita dapat merawat dan menyederhanakan kehidupan kita. Tips ketiga, maksimalkan ruang hidup. Langkah ketiga menuju hidup minimalis adalah dengan maksimalkan ruang hidup kalian. Fokuslah pada fungsi ganda untuk setiap barang atau perabotan di rumah. Misalnya, pilih furnitur yang juga dapat digunakan untuk penyimpanan, sehingga meminimalkan kebutuhan akan barang penyimpanan tambahan. Selain itu, pertimbangkan untuk menggunakan ruang dinding atau rak terbuka, agar barang-barang yang sering digunakan tetap terorganisir dan mudah diakses. Dengan memaksimalkan ruang hidup, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi, tetapi juga meningkatkan efisiensi ruang sehingga setiap bagian rumah memiliki tujuan yang jelas. Jangan lupa untuk mengurangi keberlebihan dekorasi. Hidup minimalis menghargai keindahan sederhana, jadi pilihlah dekorasi yang benar-benar bermakna bagi kalian.
Hapus barang-barang dekoratif yang tidak memberikan nilai tambah atau membingungkan tampilan rumah. Dengan mengurangi keberlebihan dekorasi, kita tidak hanya menciptakan ruang yang lebih tenang dan terorganisir, tetapi juga mengurangi kesibukan visual yang dapat membebani pikiran kita sehari-hari. Tips keempat, digitalisasi dan kurangi barang fisik. Beranjak ke tips keempat, mari kita bicarakan tentang digitalisasi dan pengurangan barang fisik. Di era teknologi saat ini, banyak aspek kehidupan kita yang dapat diubah menjadi format digital. Pertimbangkan untuk menggantikan buku fisik dengan versi elektronik, menyimpan dokumen penting di awan, dan memindai foto atau dokumen untuk mengurangi kebutuhan akan kertas. Dengan cara ini, kita tidak hanya mengurangi jumlah barang fisik yang kita miliki, tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan pengembangan di dunia digital. Selain itu, berani mempertanyakan kebutuhan akan barang-barang tertentu. Apakah kalian benar-benar membutuhkan printer atau bisa menggunakan jasa cetak di luar? Apakah pakaian tertentu masih sesuai dengan gaya hidup minimalis kalian? Dengan merinci dan mengidentifikasi kebutuhan sejati, kita dapat mengurangi barang-barang yang hanya memenuhi keinginan sesaat. Dengan cara ini, kita mengurangi jejak barang fisik yang kita miliki dan memfokuskan energi pada hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Tips kelima, praktek kesadaran dalam konsumsi. Penting untuk mempraktekkan kesadaran dalam konsumsi untuk melangkah ke arah gaya hidup minimalis. Pertama-tama, evaluasi kebiasaan belanja kalian. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang tersebut benar-benar diperlukan atau hanya memberikan kepuasan sesaat. Selanjutnya, pertimbangkan untuk mempraktekkan aturan satu masuk satu keluar. Artinya, sebelum menambahkan barang baru, pertimbangkan untuk mengeluarkan atau menyumbangkan barang lama yang setara. Dengan cara ini, kita dapat mengontrol akumulasi barang dan menjaga gaya hidup minimalis tetap berkelanjutan. Selanjutnya, perhatikan kualitas daripada kuantitas saat berbelanja. Pilih barang-barang yang terbuat dengan baik dan dapat bertahan lama, daripada membeli barang yang murah tetapi cepat rusak. Dengan mempraktekkan kesadaran dalam konsumsi, kita bukan hanya menjaga kehidupan minimalis kita tetap terjaga, tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan dengan mengurangi limbah konsumen. Kesadaran dalam konsumsi adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang lebih sederhana dan berkelanjutan. Tips keenam, atur keuangan dengan bijak. Hidup minimalis tidak hanya terbatas pada barang-barang fisik, tetapi juga mencakup aspek keuangan. Tips keenam adalah mengatur keuangan dengan bijak. Mulailah dengan menyusun anggaran yang jelas dan terinci. Kenali pengeluaran-pengeluaran yang benar-benar penting dan hindari pembelian impulsif yang tidak perlu. Selain itu, pertimbangkan untuk mengurangi tagihan bulanan dengan mencari opsi yang lebih efisien, seperti mengganti paket langganan atau meninjau rencana telepon seluler. Selanjutnya, prioritaskan tabungan dan investasi yang memberikan nilai jangka panjang. Hindari mengikuti tren belanja yang hanya memberikan kepuasan sesaat dan fokuslah pada tujuan keuangan yang lebih besar. Dengan mengatur keuangan dengan bijak, kita dapat menciptakan kestabilan finansial yang mendukung gaya hidup minimalis, memberikan kita kebebasan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Tips ketujuh, latihan rutin menjaga keteraturan. Terakhir, tips ketujuh adalah tentang menjaga keteraturan melalui latihan rutin. Kebanyakan orang mengalami tantangan dalam menjalani hidup minimalis karena kurangnya keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, luangkan waktu setiap hari
untuk membersihkan dan menyusun barang-barang sehingga rumah selalu dalam keadaan rapi. Selain itu, lakukan evaluasi rutin terhadap barang-barang yang dimiliki untuk memastikan bahwa semuanya masih sesuai dengan nilai dan kebutuhan kalian. Latihan rutin juga dapat mencakup peninjauan ulang tujuan hidup minimalis kalian. Apakah kalian tetap setia pada prinsip-prinsip minimalis atau tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama? Dengan mengintegrasikan latihan rutin ke dalam hidup, kalian tidak hanya menjaga keteraturan fisik, tetapi juga memastikan bahwa mentalitas minimalis tetap terjaga. Dengan konsistensi dan tekad, kita dapat mencapai kehidupan minimalis yang seimbang dan memenuhi. Terima kasih telah menyaksikan video ini untuk mengetahui 7 tips memulai hidup minimalis. Saya harap tips-tips untuk memulai hidup minimalis ini dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi kalian yang ingin menjalani gaya hidup yang lebih sederhana dan bermakna. Ingatlah bahwa untuk menerapkan hidup minimalis bukanlah proses yang instan, tetapi dengan langkah-langkah kecil dan tekad yang kuat, kita dapat mencapai tujuan hidup minimalis kita. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Kami akan senang mendengar cerita tentang pengalaman atau tips hidup minimalis versi Anda di kolom komentar. Dan jangan ragu untuk memberi pertanyaan di kolom komentar, agar pembahasan kita ke depan dapat membahas masalah yang sering kita hadapi sehari-hari. Semoga Anda sukses dalam memulai hidup minimalis. Sampai jumpa di video selanjutnya.